Nilai adalah suatu keyakinan yang relatif stabil tentang model-model perilaku spesifik yang diinginkan dan keadaan akhir yang diinginkan oleh lingkungan. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak namun dimengerti dan dipahami oleh masyarakat penggunanya. Nilai tidak dapat dipisahkan dari karakter. Karakter menentukan pikiran dan tindakan seseorang. Karakter yang baik adalah adanya motivasi intrinsik untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan standar perilaku yang paling tinggi di setiap situasi. Karakter yang baik harus memiliki 3 aspek, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Universitas Negeri Semarang telah merumuskan nilai-nilai karakter konservasi yang meliputi nilai karakter inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil. 1. Peduli. Nilai karakter peduli merupakan wujud kepedulian yang tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, tetapi juga pada sebuah sistem. Indikator nilai karakter peduli adalah simpati, empati, suka menolong, dan pemberi. 2. Sportif. Indikator nilai karakter sportif adalah mengakui bahwa orang lain benar, menjunjung tinggi kebenaran, menyukai kebaikan, dan tidak suka berbuat curang. Nilai dan karakter yang terkandung dalam sportif meliputi keunggulan atau excellence, persahabatan atau friendship, penghormatan atau respect, keadilan atau fair play, dan integritas atau integrity. 3. Inspiratif. Nilai karakter inspiratif ialah suatu kesadaran pada diri individu untuk peduli dan mau memberikan pesan, baik secara verbal maupun tindakan, yang menstimulasi pencerahan, kreativitas atau usaha yang efektif. Nilai karakter inspiratif wajib dilaksanakan oleh seluruh warga Universitas Negeri Semarang, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Indikator nilai karakter inspiratif adalah memberi harapan, memberi motivasi, dan selalu menjadi yang pertama. Patung, lukisan, pakaian, sampai lagu dan tarian, semuanya menghasilkan sebuah kesenangan tersendiri bagi penikmatnya. Sebuah karya yang dikenal sebagai seni. Walaupun sekilas mungkin kita melihatnya seni itu sesuatu yang abstrak, tapi sebenarnya bisa kita coba pahami dengan sederhana. Seni itu intinya adalah ekspresi dari perasaan kita. Dan semua orang bebas mengungkapkan apa saja yang ada di dalam kepalanya. Tujuannya cukup sederhana, untuk mencari jawaban dan kebenaran. Alias, ia punya tujuan yang sama seperti sains. Jikalau sains menggunakan metode yang terstruktur dan pasti, seni mengambil jalan yang berbeda. Karena tiap orang mempunyai proses sendiri-sendiri dalam berekspresi dan berempati. Selain mencari jawaban, seni juga bisa menjadi penyelamat buat sebagian orang. Karena semua orang butuh didengar, tapi gak semua orang bisa bercerita. Dan seni adalah tempat terbaik untuk siapapun menyalurkan ekspresinya. Ketika Renaissance ilmu pengetahuan dan seni untuk pertama kalinya sering bergabung dan menciptakan terobosan-terobosan, kreasi-kreasi saat itu gak hanya terinspirasi agama, tetapi juga banyak melihat ke alam. Di masa inilah, banyak karya dan bangunan bersejarah dibuat dan tetap terabadikan sampai sekarang. Seni itu ada ilmunya, sebagaimana pengetahuan pun ada seninya. Terobosan-terobosan sains gak akan ada tanpa sentuhan kreativitas. Karena tanpa seni, kemajuan teknologi komputer gak bakal secepat sekarang. Karena sebenarnya, apapun itu, kita gak bisa menghindari. Teknologi itu udah makin canggih, sehingga banyak yang namanya otomatis itu terjadi. Sehingga pula, banyak pekerjaan yang sifatnya mekanikal itu sudah tergantikan oleh mesin. Inilah seni. Wilayah di mana subjektivitas manusia berkuasa. Di dalamnya keindahan, perasaan, dan makna mengisi hidup kita. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan budaya. Budaya bangsa itu dibentuk dari unggulan-unggulan yang ada pada Nusantara. Budaya bisa berupa pengetahuan yang dijadikan tuntunan perilaku manusia,
baik individu atau kelompok. Negara kita terdiri dari pulau-pulau yang sambung menyambung. Tiap pulau memiliki ciri khas budayanya sendiri-sendiri. Nah, budaya lokal khas dari masing-masing daerah inilah yang nantinya akan menjadi kekayaan budaya Indonesia. Budaya lokal adalah budaya dari masa lalu yang ada di Nusantara, berupa tradisi cerita legenda, bahasa, sejarah, kesenian, dan hal unik dari masyarakat setempat. Sedangkan budaya Indonesia terbentuk dari unggulan budaya lokal. Salah satu indikator pilar sumber daya alam dan lingkungan adalah transportasi ramah lingkungan, atau yang biasa disebut dengan green transportation. UNES mengembangkan sistem transportasi internal untuk memandu pengguna kendaraan, jalan, dan area parkir dalam rangka mendorong warga UNES menggunakan mode transportasi ramah lingkungan di lingkungan sekitar kampus. Lalu lintas sepeda, kendaraan ramah lingkungan, dan pejalan kaki di bahu jalan lebih diutamakan daripada kendaraan bermotor. Pejalan kaki di dalam kampus juga dapat memanfaatkan jalur yang nyaman dan aman yang menghubungkan satu gedung dengan gedung lainnya. Salah satu transportasi ramah lingkungan di UNES adalah mobil listrik. Hingga saat ini, UNES memiliki mobil listrik sebanyak 5 unit berkapasitas 20 penumpang dan 5 unit berkapasitas 4 penumpang yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Fasilitas kendaraan ramah lingkungan dan BRT mengurangi mobilitas kendaraan bermotor pribadi dalam kampus yang ditopang dengan pepohonan di area kampus untuk mengurangi emisi karbon dari kendaraan bermotor. Di dalam dunia pendidikan, banyak institusi pendidikan yang menekankan pada implementasi konsep 3 pilar. Konsep 3 pilar ini terdiri dari 3 aspek yang penting harus diimplementasikan dalam lingkungan kampus. Ketiga aspek tersebut adalah akademik, karakter, dan keterampilan. Implementasi konsep 3 pilar ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang berkualitas dan siap untuk menghadapi dunia kerja. Aspek pertama dari konsep 3 pilar adalah akademik. Aspek ini sangat penting untuk menjamin kualitas pendidikan di kampus. Implementasi aspek akademik meliputi pengembangan kurikulum, pengadaan fasilitas belajar, dan ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas. Dalam lingkungan kampus yang mengimplementasikan aspek akademik, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan bidang studinya. Aspek kedua dari konsep 3 pilar adalah karakter. Aspek ini bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang baik dan bermoral. Implementasi aspek karakter meliputi pembentukan nilai-nilai moral, pengembangan kepribadian, dan pembentukan sikap positif. Lingkungan kampus yang mengimplementasikan aspek karakter dapat membantu mahasiswa untuk menjadi individu yang memiliki karakter kuat, etis, dan berintegritas tinggi. Aspek ketiga dari konsep 3 pilar adalah keterampilan. Aspek ini sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Implementasi aspek keterampilan meliputi pengembangan keterampilan akademik, keterampilan sosial, dan keterampilan teknis. Dalam lingkungan kampus yang mengimplementasikan aspek keterampilan, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Dari ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep 3 pilar di kampus sangat penting untuk membentuk mahasiswa yang berkualitas dan siap untuk menghadapi dunia kerja.
Setiap aspek memiliki peran penting dan saling berkaitan satu sama lain. Implementasi 3 pilar yang baik dapat memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa dan kampus tersebut. Oleh karena itu, institusi pendidikan seharusnya terus memperbaiki dan meningkatkan implementasi konsep 3 pilar agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja.